Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari D3 Keperawatan Widya Usada Semarang. Nomor induk mahasiswa saya 2005007. Di sini saya akan mempresentasikan kompetensi membaca untuk menulis pembentukan paragraf. Membaca adalah penyandian kembali dan pembacaan sandi, berbeda dengan berbicara dan menulis yang melibatkan aspek penyandian. Kegiatan aspek pembacaan sandi adalah menghubungkan kata-kata tulis dengan makna bahasa lisan yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan pensil atau pena. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran atau suatu kesatuan yang lebih luas dari kalimat. Ia merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Saya akan memberikan contoh paragraf Jepang sebagai berikut. Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah hati. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Hati yaitu organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma, di kedua sisi kuadran atas, yang sebagian besar terdapat pada sebelah kanan. Beratnya sekitar 1.500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Saya akan memberitahu fungsi dari hati. Hati memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Produksi empedu. Empedu membantu usus kecil memecah dan menyerap lemak, kolesterol, dan beberapa vitamin. Empedu terdiri dari garam empedu, kolesterol, bilirubin, dan elektrolit dan air. Kedua, menyerap dan memetabolisme bilirubin. Bilirubin dibentuk oleh pemecahan hemoglobin. Zat besi yang dilepaskan dari hemoglobin disimpan di hati atau sumsum tulang dan digunakan untuk membuat generasi sel darah berikutnya. Ketiga, mendukung pembentukan darah. Vitamin K diperlukan untuk pembentukan koagulan tertentu yang membantu pembekuan darah. Empedu sangat penting untuk penyerapan vitamin K dan dibuat di hati. Jika hati tidak menghasilkan cukup empedu, faktor pembekuan tidak dapat diproduksi. Saya akan memberikan contoh kalimat rumpang sebagai berikut. Apakah ada yang tahu jawabannya? Benar, jawabannya adalah lambung. Lambung adalah organ dari sistem pencernaan khusus dalam akumulasi dan pencernaan makanan. Anatomi lambung cukup kompleks, terdiri dari 4 bagian. 2 lengkungan dan menerima suplai darahnya terutama dari batang celiaka. Persarapan disediakan melalui saraf vagus dan plexus celiaka. Berkat lambung, setiap manusia secara teknik mampu merusak logam dan mengambil hobi baru seperti makan yang kompetitif. Ini dimungkinkan karena asam klorida pada lambung yang sangat kuat dan sifat organ ini yang dapat diperluas. Saya akan menjelaskan fungsi dari lambung. Lambung memiliki fungsi 1. Membantu proses pencernaan makanan tahap 2 setelah dari mulut. 2. Mengubah protein menjadi pepton. 3. Lambung juga mencerna lemak yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. 4. Membekukan susu dan mengeluarkan kasein. 5. Makanan yang masuk ke dalam lambung akan dicampurkan dengan HCl. Saya akan memberikan satu contoh kalimat rumpang lagi sebagai berikut. Apakah ada yang tahu apa jawabannya? Ya, benar, jawabannya adalah mulut.
Mulut adalah tempat makanan pertama kali memasuki tubuh dan kemudian ke dalamnya, di mana pencernaan dimulai. Selain itu, mulut merupakan awal dari proses pencernaan makanan. Di mulut juga ada proses kimia dengan air liur yang kemudian melewati kerongkongan ke dalam perut. Fungsi mulut sebagai berikut. 1. Sebagai alat berbicara atau komunikasi. 2. Salah satu bagian dari sistem pencernaan. 3. Pernafasan selain hidung. 4. Mengunyah dan menggiling makanan. 5. Merasakan makanan. 6. Menelan makanan. 7. Tempat pertama untuk makanan masuk pada pencernaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.